Ya, untuk membahasnya langsung saja kita akan tersambung dengan psikolog forensik kita, Mas Reza Indragiri. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mas Reza, mungkin saya dulu bertanya dan kemudian disusul dengan rekan saya Ken. Kita tidak mau menyimpulkan terlalu dini, meskipun ada pihak masyarakat yang menganggap bahwa apakah ini Joshua atau kasus Joshua kedua, Sambo kedua, kesitulah arahnya. Tapi kalau menurut analisis dari Mas Reza, mungkin tidak seorang aparat kepolisian yang sehari-hari bekerja bersama dengan senjata bisa tewas tidak sengaja dengan senjatanya sendiri. Mas Reza. Tentu saja saya menaruh atau memberikan semangat kepada teman-teman di Polri atau Polda untuk memastikan bahwa kasus ini bisa diungkap hingga tuntas dan objektif, tidak mengulangi mimpi buruk kita pada kasus penembakan terhadap mendiang Brigadir Joshua. Tapi memang mengacu pada pemberitaan di media massa, tersedia alasan bagi publik untuk bertanya-tanya. Ini terkait dengan situasi di seputar kasus ini. Situasi yang dipotret oleh media adalah yang bersangkutan dikabarkan meninggal dunia pada hari Jumat jam 13.10 di lingkungan rumah dinas Kapolda Kaltara. Namun pertanyaan pertama, kurang dari 24 jam setelah kejadian, Polda Kaltara sudah bisa menyampaikan kepada publik sebuah dugaan atau sebuah spekulasi bahwa ini bukan bunuh diri, melainkan kelalaian. Betapapun itu merupakan pernyataan sifatnya spekulatif atau dugaan sementara, tetapi menurut saya sudah tergiringlah publik untuk berpikiran bahwa ini merupakan kelalaian, bukan merupakan bunuh diri. Kenapa kemudian pihak Polda Kaltara bisa sampai pada dugaan seperti itu dan menutup rapat kemungkinan bahwa ini adalah bunuh diri, apalagi pembunuhan, sementara diakui bahwa ini baru sebatas dugaan. Itu pertanyaan pertama. Dengan kata lain, pada aspek komunikasi publiknya menurut saya justru memunculkan persoalan susulan di balik tewasnya yang bersangkutan. Itu satu. Yang kedua, saya ulangi. Jumat 13.10 dikabarkan terjadi peristiwa korban meninggal dunia. Jumat jam 13.10 kita asumsikan sebagai hari kerja, jam kantor. Dengan demikian, pantas bagi kita untuk berasumsi pula bahwa pada waktu tersebut semestinya Kapolda tidak berada di rumah dinas, melainkan berada di Mapolda atau di tempat lain terkait dengan pekerjaan yang saat itu harus dia lakukan. Mengingat bahwa seorang ajudan atau pengawal pribadi sifatnya melekat pada diri Kapolda, maka sudah barang tentu patut kita pertanyakan, apa gerangan yang menyebabkan pada jam kerja tersebut seorang ajudan justru berada di rumah dinas Kapolda, tidak berada di tempat lain yang semestinya di luar rumah dinas di mana sang Kapolda bekerja. Dengan demikian ada dua kemungkinan, apakah pada saat yang sama Kapolda juga berada di rumah itu? Dengan kata lain, ajudan dan Kapolda berada di rumah yang sama pada jam 13.10 hari Jumat. Ini memunculkan persoalan. Apa penjelasannya bahwa pada jam kerja, seorang Kapolda dan ajudannya justru tidak berada di Mapolda atau tempat lain sehubungan dinas, tapi justru berada di rumah. Itu pertama. Atau kemungkinan yang kedua, bahwa Kapolda dan ajudan berada di dua lokasi yang berbeda. Artinya, adakah kemungkinan bahwa ternyata ajudan tidak mendampingi pimpinannya, tidak mendampingi komandannya, tidak mendampingi Kapolda? Apa pula penjelasannya bahwa kemudian kedua belah pihak tersebut berada di dua lokasi yang berbeda? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang berangkat dari sekian asumsi yang saya katakan tadi, tentu saja sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian agar pengungkapan kasus ini berlangsung sekali lagi tuntas dan objektif. Oke. Mas Reza, tapi kemudian Semarang dipilih untuk dilakukan proses otopsi. Bukankah ini lebih cepat dilakukan proses otopsi sehingga proses investigasi, penyelidikan dan bisa segera diketahui begitu. Tapi kenapa harus dibawa ke Semarang? Ini juga menjadi pertanyaan, menimbulkan kejanggalan tersendiri. Semestinya kita berani lagi-lagi membangun asumsi bahwa kapasitas untuk melakukan otopsi baik itu di Semarang atau di Kaltara atau di tempat lain seyogyanya sudah terstandarisasi. Dengan asumsi sedemikian rupa memang akan sangat baik sekiranya sesegera mungkin dilakukan otopsi terhadap jasad atau tubuh korban. Bahwa kemudian jasad korban ternyata diotopsi di Semarang, oke, anggaplah itu sudah berlangsung. Yang perlu kemudian kita pikirkan adalah bagaimana memaksimalkan seluruh satuan kerja Polri terkait, ditambah lagi dengan Kompolnas, sungguh-sungguh bisa mensupervisi penanganan kasus ini hingga tuntas dan objektif. Kita ingat,
dalam penanganan kasus meninggalnya Brigadir Yosua beberapa waktu silam. Bahkan lembaga seperti Kompolnas pun sempat terpeleset dengan mengeluarkan pernyataan yang berbeda jauh dari kenyataannya. Sehingga muncullah kasus kedua, yaitu kasus terkait dengan obstruction of justice. Nah, ruang-ruang spekulasi macam ini, kemungkinan bagi publik untuk bertanya-tanya semacam ini, nah semestinya harus ditutup rapat dengan komunikasi yang rapi dan penanganan yang juga tuntas dan objektif. Oke, Mas Reza, kalau kita lihat dari kasus Sambo, mau tidak mau kita akan kemudian flashback dari kasus Sambo. Untuk kasus ajudan dari Kapolda Kaltara, apakah sama bahwa terlalu dini aparat kepolisian mengatakan bahwa korban tewas diduga lalai saat membersihkan senjata api, padahal otopsi belum keluar dilakukan? Dalam sejumlah kasus yang menarik perhatian publik, saya berulang kali memberikan sorotan bahwa dari satu masalah beranak pinak menjadi dua, berkembang biak menjadi tiga. Yang saya maksud adalah dalam kasus ini misalnya, kasus pokoknya atau induk masalahnya adalah meninggalnya seorang personil Polri yang notabene merupakan seorang ajudan atau pengawal pribadi Kapolda. Itu satu persoalan. Bertambah menjadi dua persoalan karena tadi sempat saya singgung, ada pola kerja komunikasi publik, ada pola relasi media yang menurut saya tidak begitu pas, yang tidak begitu proporsional yang sudah dilakukan oleh Mapolda Kaltara, sehingga membuka ruang bagi masyarakat dan bagi media untuk mempertanyakan tentang seberapa seriusnya, seberapa objektifnya pengungkapan kasus ini. Saya khawatir berkembang biaknya masalah semacam ini, yang suka tidak suka tampaknya dilakukan oleh pihak Humas, justru akan menambah beban bagi pihak Polri untuk meyakinkan publik bahwa pada kasus ini berbeda dengan kasus Sambo, dipastikan bahwa Polri, terutama sekali Polda Kaltara, akan bisa mengungkapnya secara terang benderang. Oke, baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Kita tentu akan menunggu bagaimana kira-kira akhir cerita dari kasus ini. Mudah-mudahan tidak sama ya seperti kasus Sambo beberapa waktu lalu. Begitu pelik. Terima kasih Mas Reza sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.